Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Seperkelar Benifda. Yang terhormat kepada Mas Amik, Mas Awani, Zara Ningria, Doni Kamila. Yang terhormat kepada jajaran pengurus dan kepada guru-guru dan kepada Mr. Adib, Mr. Munir sebagai wakil kepala sekolah Madrasah MA Al-Qur'an Benifda. Dan yang terhormat kepada Mbak Rifki sebagai Menteri Imajinasi, kepada Mbak Zua, Mbak Konia, Mbak Tuham Nafi dan Mbak lainnya. Dan yang terhormat kepada orang tua saya di rumah, semoga sehat selalu. Dan kepada teman-teman saya cintai dan banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Kartika Aminah Permatasari. Saya di kelas 10 MA Al-Qur'an Benifda akan menjelaskan tentang bab ke-7. Judulnya tuh DJ. Bab 7 tentang Kitab-Tibian. Pada bab 7 itu mempelajari tentang ada penghafal Al-Qur'an. Jadi itu kalau ada penghafal Al-Qur'an itu dia tuh harus mengulang Al-Qur'an, harus menjaga hafalannya. Dia tuh harus mengulang Al-Qur'an. Jadi itu dia harus menjaga dan mempertahankannya itu agar tidak akan pergi, jadi tidak akan hilang. Itu bisa aja diibarat pada suatu hadis itu diibaratkan sepemilik unta. Jika pemilik unta itu menjaga, maka dia itu tidak akan mempertahankannya. Tapi jika pemilik unta itu tidak nggak diikat, terus nggak diperhatikan, maka dia itu akan lepas seperti hafalan Al-Qur'an. Kemudian itu menurut Ibnu Umar, jika pada nanti kita tuh lupa, nanti di akhir kiamat itu akan kena penyakit kusta seperti itu. Kemudian lupa membaca wirid. Nah, kalau kalian misalkan lupa membaca wirid pada malam hari, itu kalian itu harus ganti. Jadi itu harus ganti. Kemudian itu boleh digantinya pada antara duhur dan subuh. Itu tapi pahalanya sama, pada malam hari itu sama. Kemudian kalau kalian lupa baca malam, itu gantinya tuh nanti pada pagi hari. Itu ada juga seorang sahabat Rasul yang dia tuh udah menggantinya. Kemudian itu dimimpiin seekor sapi. Kemudian ada pembaca Al-Qur'an. Ada pembaca Al-Qur'an yang pertama itu ikhlas, yaitu memelihara etika. Kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membersihkan mulut. Jadi hendaknya sebelum membaca Al-Qur'an itu hendaknya membersihkan mulut. Itu jadinya kita harus bersiwak. Biasanya kan bersiwak yang kayak kayu seperti itu. Kemudian bisa juga dengan sobekan kain juga bisa. Terus nyikatnya itu dari luar terus ke dalam. Terus jika ada darah pas kita baca Quran terus ada darahnya dalam mulut kita, itu tuh makruh hukumnya. Kemudian kita harus dalam keadaan suci. Kalian tuh harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya dalam keadaan najis, kalian tuh harus membersihkannya sendiri. Kalau najis kecil dengan berwudu, kalau najis besar dengan bermandi besar. Kemudian kalau junub dan haid itu haram membaca Al-Qur'an. Itu tapi nggak apa-apa untuk bertasbih, tahlil, terus zikir. Terus bertayamum jika tidak ada air. Jadi misalkan kalian itu boleh bertayamum jika tidak ada air. Tapi habisnya tayamum itu kalian harus melakukan sholat. Terus tapi tiba-tiba kalian udah selesai tayamumnya, terus kalian mau air, kalian tuh harus menggunakan air itu juga. Jadi ngulang lagi gitu. Terus kalau tidak ada air, debu tetap. Misalkan tidak ada air, juga tidak ada debu, kalian itu harus tetap sholat untuk menghargai waktunya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.